Jadi memang kita perlu belajar dari pemerintah daerah dan desa, ya, terutama berkaitan dengan hal-hal tersebut. Sudah diketahui kalau persoalan bansos itu ya selama ini sejauh evaluasi yang dilakukan gitu. Salah satu yang efektif ya memang BLT dana desa. Efektif artinya sesuai dengan yang membutuhkan dan penggunaannya juga sesuai, gitu. Relatif sesuai. Tentu saja pasti ada penyimpangan lah. Namanya juga segitu banyaknya ya. Kalau kita lihat misalnya tahun lalu misalnya gitu, maka terbaca berapa jumlah yang sudah menyalurkan dana desa untuk BLT, berapa eh, kan sekitar 2 juta sekian ya, 2.800.000. Eh, jadi ini bukan angka yang sedikit ini, Gus Panudi. Jadi yang menarik memang seperti itu dan jelas kita memiliki data by name by address meskipun kadang-kadang masih masih ada yang belum, ya namanya juga harus dipahamkan terus-menerus ya. Misalnya mengapa jumlahnya tidak persis sama antara yang di Kementerian Keuangan dengan yang di Kementerian Desa. Nah, itu memang sangat tergantung bagaimana eh, di lapangan ya. Apakah ada perubahan eh, apa namanya itu, perubahan nama dan sebagainya begitu. Dan yang kedua jangan lupa itu bahwa semua data berkaitan dengan dana desa di Kementerian Desa itu praktis sesuai dengan kinerja para pendamping. Jadi kalau kalau pas di input oleh pendamping lengkap ya jadinya lengkap. Tapi kalau pas tidak lengkap ya jadinya pasti ada yang kurang sedikit demi sedikit. Jadi itu yang sering muncul. Tapi jelas secara nasional itu jumlahnya tentu saja sangat besar, ya. Jadi ada 2,8 juta dengan anggaran 10 triliun, jelas ini jumlah yang sangat besar. Dan satu hal yang penting yang kedua itu, Gus Panudi, kita juga belajar dari desa dan dari Pemda bagaimana mereka eh, menggunakan patokan ya, rekomendasi dari IDM misalnya begitu. Dari rekomendasi itulah yang kemudian dijalankan dan kemudian setelah itu bisa untuk Loh, berani dong dengan lilit aku marah. Lilit aja pakai reda. Ada keluarga di situ. ya kemudian eh, setelah mengetahui bagaimana metodenya, maka kemudian yang yang paling spektakuler tentu saja dari Provinsi Kalimantan Barat ya, yang dari desa sangat tertinggal menjadi desa mandiri sangat banyak gitu karena sesuai dengan patokan dari metode pengukuran yang digunakan. Nah itu penting itu, Gus. Jadi kalau kita ingin mengurangi kemiskinan itu jangan kita mau pakai pengukuran yang mana gitu ya. Kalau kita mau mengurangi kemiskinan dengan cara misalnya memberikan banyak bantuan gitu, ya kita harus mengukur kemiskinannya itu bahwa ketika dia bisa misalnya tidak sakit dalam setahun atau kalau sakit diobati, tidak punya tidak punya pendapatan tapi tetap bisa hidup, misalnya begitu cara mengukur kemiskinannya. Tapi kalau cara mengukur kemiskinannya masih seperti sekarang, yaitu pengeluaran, maka memberikan berbagai bantuan itu justru akan meningkatkan kemiskinan. Jadi karena memang ukurannya pengeluaran gitu. Jadi tadinya mau mengeluarkan uang untuk apa namanya itu, untuk biaya rumah sakit, kemudian jadi tidak mengeluarkan uang. Mau mengeluarkan uang untuk apa sekolah,
jadi tidak mengeluarkan uang. Untuk listrik yang tadinya mengeluarkan uang katakanlah 1.000, kemudian karena ada subsidi tinggal 600 gitu. Jadi jangan dilupakan soal metodenya. Itu sih pengalaman kita selama boleh dikatakan pemerintahan Pak Jokowi. Pemerintah Pak Jokowi itu jelas jelas dirasakan misalnya BPJS kesehatan yang dulunya tidak pernah terbayangkan bisa dimiliki oleh hampir seluruh warga negara Indonesia. Nah, sekarang semua merasakan itu. Tapi kenapa kemiskinannya kok turunnya jauh lebih lambat? Ada yang mengatakan ya kemiskinan jauh lebih lambat lah karena sudah menuju kerak kemiskinan gitu kan. Tapi jangan dilupakan bahwa kita memiliki data by name by address. Nah, apakah data itu digunakan atau data itu diambil dengan kriteria yang sama dengan kriteria garis kemiskinan dari BPS atau tidak? Itu memang persoalannya di sana. Tapi untuk masa saat ini, di mana kita berhasil mengumpulkan data by name by address seluruh keluarga, kalau menurut BKKBN itu sampai 90 juta keluarga, di mana SDG desa mengumpulkan sampai 31 juta keluarga desa. Nah, kalau kita sudah tahu BNM by address, mau sampai kerak kemiskinan pun kan kita tahu siapa yang, kalau pakai istilah HAM dan ATT, mau termiskin di Indonesia pun kita tahu gitu. Ya. Jadi ada hal yang menarik dari kebijakan-kebijakan kita ini, Gus Panuti, bahwa sebetulnya kita boleh dikatakan apa ya, kita sampai pada hal-hal yang dulu dikritik di level akademisi kita sudah punya semua, tapi bahwa itu tidak jalan karena logikanya dan metodenya memang tidak sama. Nah, itu pula Gus Panudi yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Kenapa itu penting dan paling yang fokuskan pada bulan Januari dan pada bulan Agustus. Kalau kita gunakan patokan kinerja pemerintahan gitu ya. Pemerintah itu kan selalu punya target. Nah, target 5 tahunan itu salah satu yang sulit tercapai. Yang sulit tercapai itu adalah kemiskinan, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran terbuka, dan pengurangan atau penurunan dari koefisien Gini, pemerataan masyarakat. Kalau menurut saya sih, membandingkan antara jumlah angka dan jumlah rakyat ya yang mendapatkan banyak bantuan gitu dibandingkan dengan pengurangan kemiskinan, itu menurut saya bukan soal political will lagi nih, tapi soalnya adalah bagaimana mengetahui metode yang tepat supaya tepat ketika bekerja, kemudian tepat diukur. Persis lah seperti ketika para Pemda mengetahui rahasia dari IDM, kemudian desa mengetahui rekomendasi dari IDM. Begitu itu dijalankan ya udah pasti desanya kemudian naik status gitu kan. Nah, yang kemiskinan, pengangguran, serta pemerataan ini karena harusnya tahu tapi kok tidak dijalankan. Berkaitan dengan pada kaya tunai desa ini, kenapa perlu di bulan Februari dan bulan Agustus, itu sama-sama kita ketahui ini, Gus Manudi, bahwa BPS itu melakukan survei Angkatan Kerja Nasional, Sakernas, itu di tiap bulan Februari dan bulan Agustus. Di bulan Februari itu kalau menurut publikasi dari BPS, survei
Angkatan Kerja Nasional itu bisa saja dimulai pada minggu pertama sampai minggu terakhir Februari. Kalau di bulan Februari ini, kalau kita lihat di tahun 2023, itu yang disurvei 70 ribu rumah tangga. Jadi 70 ribu rumah tangga se-Indonesia. Kemudian yang Agustus itu 300 ribu rumah tangga di Indonesia. Nah, yang kita perlu perhatikan selain soal bulan tadi, ya, bahwa pengambilan atau pencacahan istilahnya, pengambilan data lapangan dilaksanakan di bulan Februari dan bulan Agustus. Yang juga perlu kita perhatikan adalah definisinya. Survei Angkatan Kerja Nasional ini terutama akan mencari data dari warga yang rakyat dengan umur 15 tahun ke atas. Kalau dulu 10 tahun, karena ini definisi dari internasional ya, dari ILO mengenai kerja itu batas usia minimalnya sekarang 15 tahun. Kalau dulu pernah 10 tahun. Nah, dari 15 tahun itu, kalau di SDGs sebetulnya semua yang bekerja dicatat mau umurnya berapa. Tujuannya supaya kita mengetahui apakah masih ada pekerja anak gitu, atau lansia-lansia yang tetap bekerja. Nah, kalau di BPS ini definisi bekerjanya ini yang kita tetap perlu perhatikan ini, Gus Panudin, yaitu melakukan kegiatan ekonomi yang tujuannya untuk mendapatkan penghasilan atau membuat orang lain memperoleh penghasilan. Ini maksudnya mendapatkan penghasilan itu ya, kalau kita penjual tahu goreng misalnya ya, berarti penghasilannya kan langsung kita. Tapi kalau misalnya kita bekerja di pabrik, ya kita dapat penghasilan, tapi kerja kita itu membuat atasan kita mendapatkan penghasilan juga. Jadi bisa karena kita mendapatkan penghasilan atau karena orang lain. Dalam seminggu yang lalu, ya berarti seminggu terakhir, dicek itu pertanyaannya, dan kemudian melakukan kegiatan itu minimal 1 jam. Jadi bekerja itu didefinisikan oleh BPS demikian. Memang tentu saja ini perlu kita sama-sama pahami ini, Usman Ludi. Misalnya sama seperti kemiskinan. Loh, ini tetangga saya miskin, tapi kok nggak sesuai dengan definisi kemiskinan gitu. Bisa terjadi demikian. Ini juga sama. Kalau kita melihat tetangga kita, misalnya kita coba dicek tetangga kita, wah dia itu nggak bekerja, dia pengangguran. Ya. Apalagi kalau orang bilang, wah saya kerjanya sih serabutan. Nah, kerja serabutan itu, asalkan ketika ditanya oleh BPS, seminggu yang lalu sempat ada, kalau ditanya seminggu yang lalu kerja, ya mungkin dia akan bilang enggak gitu ya. Apakah seminggu yang lalu melakukan kegiatan yang kemudian dibayar? Oh iya, misalnya saya memperbaiki pagar tetangga saya, kemudian saya dibayar. Berapa lama memperbaiki pagar? Wah, sampai 2 hari. Nah, itu dia dalam Sakernas dia akan masuk orang yang bekerja. Itu pentingnya. Jadi definisi, kemudian metode di mana kita mengambil data tentang orang bekerja itu demikian. Jadi saya ulangi lagi, melakukan kegiatan ekonomi, kemudian seminggu terakhir bekerja minimal sejam dan dibayar. Jadi seperti itu. Jadi para pekerja-pekerja serabutan, pekerja informal yang kalau kita baca dari BPS itu jumlah warga negara Indonesia yang bekerja informal
itu mencapai hampir 60%, 58%. Tapi kalau di desa, itu yang pekerja pertanian informal, itu mencapai 80% lebih. Hampir 90%, 88 sekian. Artinya, kenapa apa namanya itu, kenapa sih tidak sama dengan definisi kita sehari-hari tentang kerja gitu. Itu ya karena kita apa namanya mendefinisikannya dengan cara survei. Jadi sama dengan pertanyaan kenapa kita tidak melihat kemiskinan dan pengurangannya itu by address. Kenapa harus survei? Ini juga kira-kira alasannya serupa itu. Yaitu kita tidak memiliki data PNM by address warga negara Indonesia yang bekerja. Kenapa kita tidak bisa memiliki itu? Karena tadi sekitar 60% warga negara Indonesia itu melakukan pekerjaannya dengan definisi pekerjaan informal. Pekerjaan informal itu ya jelas lah perusahaannya tidak terdaftar. Kalau kita jualan tadi tahu misalnya tahu goreng di pinggir jalan, masa perusahaan kita didaftarkan enggak? Ya kecuali ketika tahun terakhir ini mau mendapatkan bansos sehingga pekerja di pinggir jalan didata. Gitu. Tapi lazimnya pekerja informal tidak didata. Kemudian kerjanya juga tidak menentu, tidak ada absensi kedatangan dan absensi kepulangan, pasti nggak ada lah. Kemudian ya berbagai cara yang lain, meskipun sekarang ada upaya-upaya untuk meningkatkan ya formalitas dari pekerjaan informal. Contohnya baru-baru ini BPJS Ketenagakerjaan misalnya, itu akan atau membuka slot BPJS untuk tenaga yang instan, tapi juga untuk tenaga kerja yang informal. Jadi kalau nanti semua tenaga kerja informal masuk BPJS Ketenagakerjaan yang apa namanya itu iurannya kalau nggak salah sekitar 17.000 per orang per bulan itu. Nah, kalau memang itu masuk ya kita akan punya data PNM by address semua warga negara Indonesia yang bekerja. Tapi selama belum punya, padahal kita perlu mengetahui informasi sampai level negara ya, sampai level seluruh Indonesia, maka mau tidak mau kita melakukan dalam bentuk survei. Nah, survei ini jelas punya kelebihan dan punya kekurangan. Ya, kelebihannya sebetulnya dia bisa memperkirakan jumlah yang bekerja, penganggur, yang kita sedang bicarakan sekarang tingkat pengangguran terbuka untuk masing-masing kabupaten. Kalau surveinya sedikit ya masing-masing provinsi itu. Dan semua survei punya kelemahan bahwa dia menarik untuk menjadi alat analisis ya, alat untuk pengambilan keputusan yang sifatnya menyeluruh gitu. Tapi dia karena memang survei tidak ada data BNB address menjadi sulit gitu bagi kita kalau di lapangan itu kemudian mau menyasar ke siapa. Misalnya diberitahu bahwa ada 2% penganggur di pedesaan di kabupaten kita. Nah, 2% ini siapa? Kita nggak pernah tahu. Kalau melihat angkanya 70.000 rumah tangga, sementara di apa namanya itu di satu kabupaten, ya, jumlah kabupaten dan kota di Indonesia itu mencapai 501 kabupaten kota. Maka kalau 70.000 rata-rata di setiap kabupaten itu ya sampelnya berarti cuma sekitar berapa itu ya? Sekitar mungkin
60-an rumah tangga mungkin ya. Seperti itu rata-rata. Meskipun tentu saja pengambilan sampelnya itu tergantung dari jumlah penduduk gitu. Ya, jadi proporsional. Sebagai contoh, eh, di kalau Susenas lebih banyak lagi, tapi di satu kabupaten untuk survei kemiskinan itu bisa sampai 1.300-an rumah tangga. Tapi kabupaten yang jumlah penduduknya sedikit pasti ya cuma puluhan atau ratusan rumah tangga. Jadi sangat sedikit sampelnya, sehingga praktis kita tidak bisa mengetahui siapa saja yang angguran padat karya tunai desa misalnya. Ya logikanya bisa, tapi di lapangan kita tidak tahu NMB address. Itulah yang terjadi misalnya ada satu provinsi yang dia sudah membiayai, mendanai BPJS Kesehatan untuk kalau nggak salah 2,7 juta warga di provinsi itu. Kemudian ketika BPS menyampaikan di salah satu seminar gitu, Pemdanya menyampaikan, saya sudah BPJS Kesehatannya mencakup 2,7 orang. Tapi kata BPS, loh gimana bisa ya? Padahal jumlah orang miskinnya cuma 700 apa namanya itu 700.000 orang. Kenapa BPJS-nya sampai melompat 3 kali lipat dari jumlah apa namanya itu orang orang miskinnya gitu. Ya tapi ya itu memang karena yang satu melihat di lapangan yang butuh data BNM by address, sementara di pihak lain pengukurannya adalah survei yang memang dia menjelaskan tentang proksi atau perkiraan di satu wilayah, tapi tidak bisa memperlihatkan BNM by address-nya. Di tingkat pengangguran terbuka juga demikian. Jadi tingkat pengangguran terbuka itu kita bisa ketahui wilayah kita sampai level kabupaten, tapi kita tetap tidak bisa mengetahui kepada siapa kita harus melakukan atau kepada siapa kita harus memberikan ya kesempatan kerja itu. Nah, kemudian dengan demikian kita bisa mengetahui metodenya ini, Gus Panudi. Jadi paling tidak sekarang kita sudah tahu metodenya. Nah, kemudian berikutnya, kenapa sih perlu ada tingkat pengangguran terbuka, angka TPT, tingkat pengangguran terbuka, sehingga kemudian negara harus melakukan survei 2 kali dalam setahun, Februari dan Agustus, untuk melihat tingkat pengangguran terbuka. Karena tingkat pengangguran terbuka itu menunjukkan kekuatan ekonomi kita. Kekuatan ekonomi kita dalam menyerap tenaga kerja baru. Jadi kekuatan ekonomi kita untuk menyerap tenaga kerja, terutama yang baru, meskipun tentu saja yang lama juga. Jadi kalau tingkat pengangguran terbuka kita itu hampir nol, berarti pertumbuhan ekonomi kita itu ya berkualitas, karena bisa menyerap apa namanya tenaga kerja yang ada di Indonesia. Itulah sebabnya TPT desa yang lazimnya separuh dari TPT kota, tingkat pengangguran terbuka di desa itu biasanya separuh dari tingkat pengangguran terbuka di kota ya. Itu menunjukkan bahwa ekonomi desa itu memang lebih kuat daripada di kota. Berkaitan dengan tentu saja pemerataan ya. Sebetulnya bagus juga kalau pertumbuhan ekonomi, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi misalnya, kemudian diikuti dengan tingkat pengangguran terbuka yang rendah, kemudian indeks Gini-nya juga rendah, inflasi rendah, itu kita
yakin secara ekonomis seluruh warga negara itu ya tidak terlalu kesulitan. Kita yakin begitu. Tapi kalau saat ini kan pertumbuhan ekonomi kita 5% ya. Meskipun 5% itu tergolong menarik sih, bagus sih untuk negara yang dengan demokrasi seperti kita itu, yang beda dengan negara yang tidak demokratis ya, yang semua pengambilan keputusan bisa diambil sendiri oleh kepala negara. Itu lazim kalau ekonominya bagus bisa di atas 7%. Tapi kalau setiap keputusan harus didiskusikan bersama, entah itu dengan DPR terutama ya, tapi juga dengan pihak lain, angka 5% itu sebetulnya ya eh, apa namanya optimal ketimbang, karena ya harus selalu diperhitungkan dengan pihak lain yang tentu saja perlu mengambil manfaat sesuai kepentingan masing-masing. Nah, kemudian tingkat inflasi. Kalau inflasi di kita relatif sekarang sudah rendah sih, nggak sampai tinggi ya, kecuali kalau tiba-tiba ada apa namanya itu krisis gitu ya. Tapi kalau selama nggak ada krisis, inflasinya bahkan sekitar 3%. Jadi ya, jadinya sangat rendah. Kemudian, nah persoalannya ketimpangannya itu kan tinggi, hampir 0,4 ya. Tidak pernah bisa turun, apalagi di kota gitu. Itu menunjukkan bahwa pertumbuhan kita pun lebih banyak dinikmati atau hampir separohnya itu eh, dinikmati oleh orang yang sebetulnya jumlahnya sangat sedikit. 1% dari warga negara Indonesia menikmati kekayaan Indonesia. Kalau tergantung, kalau indeks Gini-nya 0,37 berarti ya 37% dari kekayaan negara Indonesia gitu. Nah, itu yang membuat pertumbuhan kita itu boleh dikatakan kalau dari sisi kesejahteraan oke, tapi dari sisi pemerataan level nasional kurang. Kecuali di desa ya, di desa 0,3 itu sangat optimal sih kalau 0,3. Idealnya di bawah 0,2 seperti target SDGs desa gitu. Tapi ya itu cuman pernah kita capai di tahun 70-an. Nah, jadi tingkat pengangguran terbuka itu kemudian menjadi salah satu indikator kualitas pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa definisi kerja itu melakukan kegiatan seminggu terakhir minimal 1 jam dan dibayar, apa itu artinya kalau bukan padat karya itu menjadi penting? Nah, ada yang melihat bahwa kok padat karya sih, nanti jadinya cuman sementara itu, semu gitu. Tapi kita perlu lihat ya, padat karya itu, terutama ketika pandemi COVID, itu jenisnya sangat banyak. Di desa kita tahu lah, padat karya tunai desa. Di Kementerian PUPR, infrastruktur, itu ada apa namanya istilahnya infrastruktur berbasis masyarakat IBM. Infrastruktur basis masyarakat itu dikerjakan dengan cara padat karya. Kemudian pada waktu itu ada suatu apa namanya rapat terbatas yang kalau kita lihat publikasinya ya di berbagai media online itu, kita ketahui ternyata ada padat karya perhubungan. Hampir semua kementerian-kementerian besar di masa COVID itu memiliki skema padat karya. Nah, apakah padat karya itu masih ada sampai sekarang? Kan masih ada. Tidak hanya padat karya Kementerian Desa, padat karya tunai desa dengan dana desa, tapi juga misalnya padat karya untuk infrastruktur di berbasis masyarakat itu masih ada. Artinya memang
jangan dilupakan bahwa bagaimanapun padat karya punya makna yang besar bagi kita yang di desa. Maka kita lihat misalnya contohnya bahwa padat karya tunai desa tentu saja sulit untuk diabaikan. Misalnya kalau kita lihat eh, di tahun 2023 saja, itu realisasi padat karya itu 1 triliun dengan upah sampai hampir 900 miliar dan eh, pesertanya kalau kita lihat itu sampai 700.000. Ini sebetulnya jumlah peserta yang sangat sedikit dan kita menyadari karena ada beberapa persyaratan untuk padat karya, di antaranya yang paling sering dibicarakan itu minimal 50% anggaran digunakan untuk upah. Ya. Kalau kita lihat di sini berarti untuk upah itu sekitar 90% ini. Nah, itu mungkin yang membuat jumlah peserta padat karya itu juga sedikit. Karena jumlah pekerja di desa yang tidak memenuhi itu kemudian tidak digolongkan dalam padat karya. Kalau kita lihat di tahun sebelumnya, 2022, itu padat karyanya di sini biayanya 1,1 dan realisasi upah 800, ya. Hampir mirip-mirip ya. Kemudian jumlah peserta padat karya itu mencapai ya sekitar 850-an ribu. Kalau yang tahun 2021 ini masih pandemi, kita tahu itu jumlah padat karya sudah pastilah mestinya akan sangat tinggi gitu. Jadi laki-laki 2,4 juta, perempuan 280 dan pegawainya 133. Jadi sekitar hampir 2, eh, hampir 2,8 juta. Mengapa merosotnya banyak ya? Dari 2,8 juta menjadi sekitar 800.000 dan kemudian 700.000, yaitu kiranya ya karena pencatatan sih menurut kami. Dan kemudian memang ada resiko gitu. Jadi kalau ada yang di lapangan, nah ini kami juga baru menyadari gitu bahwa tim Inspektorat Jenderal itu menganggap kok belum ada tugas khusus bagi Inspektorat Jenderal untuk mencek ya kalau ada kesalahan-kesalahan atau kesulitan-kesulitan berkaitan dengan inspektorat itu di lapangan gitu ya. Tapi realnya sih kalau misalnya di daerah ada kesulitan, desa ada kesulitan dengan inspektorat daerah berkaitan dengan saat ini misalnya padat karya gitu, itu sebetulnya tetap bisa menyampaikan di Kementerian Desa gitu. Misalnya dinilai kok tidak melaksanakan padat karya, sementara bagi desa menganggap kami sudah melaksanakan. Nah, kalau ada selisih paham seperti itu, kami sarankan untuk menghubungi Sapa Desa dan kemudian menyampaikan secara khusus di dalam WA-nya gitu bahwa perlu menghubungi inspektorat di Kementerian Desa yang memang secara tupoksi di Kementerian Desa itu mengurus mengenai pengaduan dana desa biar biar segera beres gitu karena saya kira memang pengalaman dalam ya 9 tahun ya dana desa itu sudah ada dan kebetulan dalam 5 bulan terakhir ini kami turut mengelola WA Group yang isinya para kepala dinas PMD. Itu memang terasa sekali bahwa meskipun sudah keluar peraturan menteri ya, baik itu Permen Desa maupun Permendagri serta
Permenq, PMK, itu tetap perlu ada diskusi-diskusi, penjelasan-penjelasan tentang berbagai hal di lapangan yang dinilai oleh Pemda. Di sini ada juga pengelolaan WA Group yang isinya aparat PMD tapi yang bukan Kadis gitu. Itu tetap perlu ada diskusi terus-menerus. Jadi sama, kiranya kalau di lapangan ada, loh, saya sudah melakukan, kenapa dianggap belum oleh Pemda, oleh Inspektorat? Kok menurut Dinas PMD boleh, menurut Inspektorat dilarang? Nah, hal-hal seperti itu memang membutuhkan komunikasi. Jadi yang paling mudah ya saat ini itu menyampaikan ke Sapa Desa dengan tekanan khusus, disebutkan supaya disampaikan ke Inspektorat di Kementerian Desa supaya bisa menengahi dan mengambil keputusan bersama. Jadi seperti itu, karena di dalam peraturan Menteri Desa itu disebutkan sebisa mungkin menggunakan padat karya, kalaupun tidak sebisa mungkin menggunakan pola swakelola, artinya dikelola oleh tim dari pemerintah desa sendiri. Sebetulnya tujuannya ya, kalau padat karya sudah pastilah itu untuk uh, menambah pendapatan bagi warga gitu. Dan kalau swakelola memastikan bahwa uangnya itu toh kembali lagi ke desa gitu ya. Tidak sampai keluar desa. Nah, kira-kira sih seperti itu. Ada yang menyampaikan padat karya jadinya seperti semu itu. Ya, coba kita lihat tadi, kalau 1 triliun atau sekian triliun kemudian dipakai padat karya, masa semu gitu ya. Dengan jumlah kalau di 2021 2,8 juta di desa, kalau sekarang menjadi sekitar 700.000 atau 800.000, mestinya ya tidak semu. Ya. Jumlah penganggur, jumlah orang yang tidak bekerja di desa itu perkiraan BPS sekitar 2 juta. Kalau dari 2 juta itu 700.000-nya mendapatkan manfaat dari padat karya, ya pasti itu 700.000 dibanding 2 juta, eh, berapa itu kan, banyak itu ya, kira-kira 30% lebih lah itu manfaatnya bagi desa. Nah, persoalannya eh, ketika manfaat itu ternyata tidak dihitung, kan sayang juga gitu. Manfaat dari padat karya, bahwa dia memberikan kesempatan kerja, memberikan upah, yang kalau kita hitung ini ternyata rata-rata di desa kita itu padat karyanya 10 hari. Dan rata-rata upah padat karya di desa kita itu 100.000. Jadi peserta padat karya itu ya paling tidak rata-rata mendapatkan upah itu ya 1 juta ya. 10 hari kali 100.000. Ya rata-rata nasionalnya begitu. Nah, bukan uang yang sedikit. Jadi kalau pakai kaidah membangun yang diukur dan mengukur yang dibangun, maka kami sampaikan urgensi padat karya tunai desa itu dijalankan, terutama difokuskan di bulan Februari dan di bulan Agustus. Manfaatnya sama, manfaatnya yaitu bagi desa, kalau itu infrastruktur ya infrastrukturnya terpelihara atau terbangun, kalau itu ekonomi produktif juga kegiatannya berjalan gitu. Manfaatnya sama. Tapi kalau difokuskan di bulan Februari dan Agustus, manfaat itu ya itu akan terekam di dalam survei. Kalau di luar itu, kegiatan-kegiatan padat karya di luar itu, manfaatnya ada, tetap ada, tapi tidak terekam di dalam survei gitu. Sehingga ya sayang saja sih. Sayang saja bahwa kita sudah bekerjanya benar, buktinya benar ya ada manfaatnya begitu. Tapi tidak dianggap bekerja karena tidak masuk pas jadwal survei. Nah, pertanyaan tentang
jangan-jangan itu kesempatan kerja semu karena namanya padat karya kadang ada kadang tidak. Nah, ini kita perlu cek rekan-rekan sekalian, para tenaga pendamping profesional, juga para aparat Pemda, aparat desa, BPD, ya. Ini perlu mencek di tahun 2020 karena masa COVID, kemudian ya waktu itu kita diskusi dan tiba-tiba Gus Halim menyampaikan gimana kalau padat karya itu untuk kegiatan ekonomi. Ya waktu itu kita perlu mengubah mindset ya. Karena sebelum tahun 2020 itu kalau kita ingat padat karya, secara teoritis pun para ekonomi itu melihat padat karya ya untuk infrastruktur dan ada strategi ekonominya ya, yang sudah dipakai misalnya sejak PNPM Mandiri Pedesaan itu. Ya. Jadi padat karya itu di situ ada apa namanya itu eh, membangun infrastruktur, ada upah, tapi upahnya itu sengaja tidak sama dengan upah tukang ahli. Misalnya kalau tukang itu upahnya 100.000, maka padat karya itu sengaja 80.000 supaya para tukang yang sudah ahli itu tidak berminat ikut. Sebaliknya 80.000 dibanding dengan garis kemiskinan Indonesia sekitar 10.000, ya orang miskin akan suka gitu. Sehingga tujuan padat karya untuk menanggulangi kemiskinan itu bisa terwujud. Nah, tapi Gus Salim menyampaikan gimana kalau bukan infrastruktur, tapi kegiatan ekonomi. Nah, ini sebetulnya secara konseptual, itu kan kalau kegiatan ekonomi yang banyak pegawai, itu kita sering sebut perbandingannya antara padat modal dengan padat karya, tapi bukan padat karya dalam arti apa namanya kegiatan semacam gotong royong yang kemudian mendapatkan upah karena infrastruktur kan, tapi ini ekonomi. Tapi menurut saya waktu itu kita yang penting kita letakkan jadi kebijakan Gus, supaya karena ini menurut saya sih inovasi inovasi baru sih. Artinya kita melihat mengambil konsep yang lain kemudian dimasukkan ke dalam konsep padat karya ekonomi produktif. Makanya di dalam peraturan mula-mula ada di surat edaran Menteri Desa, seingat saya waktu itu bulan Juli gitu. Kemudian eh, di dalam peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2020 akhirnya secara resmi dimasukkan gitu dua jenis padat karya, infrastruktur produktif dan ekonomi produktif. Kita tambahkan produktif karena sudah kebiasaan sejak PNPM kalau ekonomi ya harus ditambah produktif di desa, makanya tambahan. Sebetulnya pada karya ekonomi sudah cukup sih, cuman ya kata-kata produktif itu muncul alasannya sederhana itu supaya memudahkan komunikasi dengan desa itu. Ya. Nah, yang uh, ya yang ini Gus Indarto Gunung Kidul benar ini bahwa selama kita memandang padat karya itu apa namanya itu uh, sementara ya, yang sering digunakan untuk infrastruktur, maka kita tidak pernah menghargai padat karya itu sebagai satu instrumen penting, kayak gitu untuk pertumbuhan ekonomi maupun untuk kesempatan kerja. Saya setuju itu memang begitu. Gitu. Nah, tapi makanya saya sampaikan ke Gus Salim dan beliau masih kalau saya lihat sampai sekarang pun masih istilah beliau membutuhkan data pendukung yang lebih masif mas gitu untuk menunjukkan bahwa padat karya ekonomi produktif itu awalnya padat karya, dana padat karya, tapi dana padat karya itu tidak digunakan sekedar untuk berbagi 10 hari tadi, tapi itu digunakan akhirnya untuk bulanan.
Saya ambil contoh misalnya pernah kita wawancara di forum ini itu salah satu desa di Buleleng. Dia menggunakan padat karya itu untuk membeli mesin-mesin apa namanya itu untuk memodali BUMDes sebetulnya awalnya. Memodali BUMDes dengan syarat untuk membeli mesin untuk konveksi dan kemudian eh, apa namanya itu warga warga desa itu bekerja di BUMDes di konveksi itu eh, honor bulanannya untuk beberapa waktu sampai nilai tertentu ya sesuai musdes sampai nilai tertentu untuk kegiatan padat karya itu eh, didanai oleh dana desa ya. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya satu kegiatan di situ ada mesin untuk konveksi dan ada upah ya. Nah, mesin untuk konveksi dan upahnya itu sendiri kemudian tidak langsung diberikan sekaligus begitu, tapi upah selama beberapa bulan sampai menghasilkan produknya dijual di pasar dan selanjutnya BUMDesa bisa setelah itu ya bergulir gitu eh, dari keuntungan produk itu kemudian bisa membayar eh, terutama ini perempuan desa itu yang kerja dan itu usaha itu kemudian menjadi unit usaha BUMDes. Sebetulnya hal yang sama. Nah, kalau kita lihat pada masa COVID kemarin, di tahun 2021 terutama ya, itu ketika ada desa di Wonogiri, ya, itu ada pada karya tunai desa digunakan untuk mendanai batik. Batiknya batik SDG desa gitu ya. Jadi batik itulah yang kemudian mula-mula di awal sama, polanya ternyata sama. Ada mesin-mesin alat-alat dibeli, kemudian uh, di satu jenis kegiatan di APBDes dibagi menjadi alat-alat dan kemudian upahnya dibuat menjadi bulanan sementara waktu sampai batik-batik itu bisa dijual. Nah setelah itu di tahun berikutnya itu laporan dari tenaga pendamping profesional ketika mencek 110 keluarga kemudian tidak menjadi KPM BLT dana desa gitu. Jadi mengentaskan 110 keluarga penerima manfaat BLT dana desa. Nah itu yang menarik bahwa dengan pola inovasi yang disampaikan Gus Salim dan kemudian um, menjadi kebijakan. Kalau sekarang di Permendes 13 2020 terutama Permendes 7 ya. Permendes 7 2023. Itu kalau kita lihat bagian apa namanya padat karya itu sebetulnya diambil dari dulu surat edaran Menteri Padat Karya Ekonomi Produktif gitu. Yang kemudian itu dijadikan contoh itu platform untuk kegiatan berikutnya. Saya kira dengan demikian padat karya tunai desa kalau dia untuk ekonomi produktif dan kemudian diatur seperti tadi menjadi unit usaha BUMDes akhirnya toh menjadi kesempatan kerja yang permanen dan dia ya lebih enak bagi banyak pihak meskipun namanya padat karya tapi kemudian bisa dicatatkan sebagai kerja orang yang bekerja di Sakernas survei Angkatan Kerja Nasional di bulan Februari dan bulan Agustus. Kayaknya begitu Gus Vanudi yang bisa disampaikan. Jadi kalau kita bisa apa namanya itu mengajak kepala desa, BPD, para perangkat dan warga desa kita menjalankan pada karya tunai desa mulai minggu ini sampai akhir Februari gitu. Dan kalau Dinas PMD bisa menggerakkan seluruh desanya, saya bisa pastikan tingkat pengangguran terbuka di kabupaten, Bapak Ibu sekalian, kalau di desa itu persoalannya BPS penilaian terendahnya kabupaten. Kalau satu kabupaten bisa bergerak pada karya tunai desa di bulan Februari ini,
kami yakin itu, saya bisa yakinkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di pedesaan di kabupaten Bapak Ibu sekalian itu pasti turun drastis. Kenapa saya bisa pastikan itu? Karena pada masa COVID itu dari data para tenaga pendamping profesional tentang jumlah jumlah peserta pada karya tunai desa, itu hitungan Kemendes dengan hasil survei Sakernas Kemendes pada bulan itu, ya, saya masih ingat itu Agustus 2021. Kesalahannya kurang dari 1%. Kesalahan antara data rekan-rekan tenaga pendamping profesional ada sekian, waktu itu hampir 2 juta begitu, dengan apa namanya di BPS. Kalau saya hitung-hitung antara yang menganggur dan tambahan PKTD itu bedanya dengan BPS itu kurang dari 1%. Artinya kita bisa yakin bahwa kalau bulan ini seluruh desa di satu kabupaten itu bergerak padat karya tunai desanya, maka BPS akan mencatat penurunan drastis tingkat tingkat pengangguran terbuka atau TPT di kabupaten kita. Kayaknya begitu, Gus Panudi. Kenapa jadi penting kita mendiskusikan di awal, ya harusnya di akhir Januari, tapi mohon maaf saya banyak absen kemarin, sehingga ya di awal Februari inilah. Semoga tidak terlambat. Kalau melihat apa namanya jadwal pencacahan BPS tahun lalu itu dimulai di tanggal 7. Jadi mungkin kalau tahun ini ya mungkin dimulai pada hari ini mungkin ya. Atau mungkin ya hari Senin depan paling lambat. Kayaknya begitu, Gus.